Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christian Angelus Sagara. Saya akan membawakan, saya akan menjadi MC dari presentasi teknologi LoRa dari kelompok 9. Di sini kan perkenalkan teman saya. Saya Muhammad Deni Rafajar, biasa dipanggil Fajar, dan teman saya Agni Maulana. Oke, di sini kita membahas teknologi LoRa dan sedikit disclaimer. Di sini kita membantah dari kelompok IoT yang menyebutkan bahwa komunikasi data diperlukan adanya internet. Oke, langsung saja ke materinya. Pertama, apa itu teknologi LoRa? Teknologi LoRa adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak jauh berdaya rendah yang dirancang untuk kebutuhan Internet of Things berkaitan dengan Internet of Things (IoT). Bekerja pada frekuensi sub GHz 923 sampai 925 MHz dan menggunakan resolusi James Gray Spectrum atau JSS. LoRa sangat cocok digunakan pada sistem Internet of Things atau IoT karena mampu menyediakan komunikasi jarak jauh yang stabil dengan konsumsi rendah sehingga efektif diterapkan pada area outdoor maupun semi urban. Ada efisiensinya tinggi, tapi memerlukan link budget yang tinggi juga dan konsumsi energi yang rendah. Semi urban di sini dimaksudkan pada area yang terbuka tapi masih terhalang-halang seperti terhalang gedung atau terhalang bangunan. Lalu LoRa sebagai teknologi LPWA. Jadi teman-teman, saya mohon perhatiannya di sini ada LoRa sebagai teknologi LPWA, Lower Power Wide Area Network, yaitu adalah jaringan komunikasi berdaya rendah dengan cakupan area luas untuk pengiriman data kecil secara terus menerus. LoRa menjadi salah satu teknologi LPWAN yang populer karena murah, sederhana, memiliki jangkauan jauh dan cocok untuk IoT skala besar. Next. Nah, di sini ada yang namanya implementasi LoRaWAN, yaitu berbasis gateway. LoRa pada umumnya diimplementasikan melalui LoRa, yaitu sistem komunikasi yang menggunakan topologi star, di mana seluruh node yang mengirimkan data gateway dan gateway berperan sebagai pusat komunikasi dalam jaringan. Di sini juga ada teman-teman, namanya arsitektur. Yang pertama itu ada node sensor, lalu dilanjutkan dengan gateway, terus network server, dan selanjutnya internet. Nah, lanjut. Di sini juga ada keterbatasan ya, teman-teman. Di sini ada keterbatasan arsitektur LoRa, yaitu meskipun LoRa mendukung komunikasi jarak jauh, sistem ini masih bergantung pada gateway sebagai pusat jaringan topologi star. Akibat saat gateway terganggu atau tidak tersedia internet, jadi kalau misalkan tidak tersedia internet nih, teman-teman, komunikasi data menjadi tidak optimal. Nah, di sini juga kita ada kelemahannya ya. Pertama itu ketergantungan tinggi pada gateway. Selanjutnya ada berpotensi terjadi simple point of failure. Terus selanjutnya membutuhkan internet atau server tambahan. Kurangnya fleksibel di wilayah blank spot atau terpencil. Jadi terpencil itu seperti di pedesaan atau yang susah diakses gitu, yang bukan di kota. Selanjutnya skala prioritas menurun saat node bertambah banyak. Oke, lanjut. Perkenalkan. Nah,
kami memperkenalkan yaitu LoRa Mesh Node, komunikasi tanpa gateway pusat. Nah, jadi LoRa Mesh Node ini adalah sistem komunikasi yang menghubungkan beberapa node LoRa tanpa tergantung pada gateway pusat. Setiap node dapat mengirim, menerima, dan meneruskan data sehingga komunikasi lebih luas dan fleksibel. Nah, kalau teman-teman itu paham konsepnya Web3, nah ini tidak jauh dari konsep itu. Nah, jadi di sini Meshtastic sebagai firmware jaringan mesh. Agar node LoRa saling terhubung dalam jaringan mesh, digunakan firmware Meshtastic sebagai sistem komunikasi dan routing data. Meshtastic memungkinkan setiap node mengirim, menerima, serta meneruskan data secara otomatis tanpa memerlukan gateway maupun koneksi internet. Nah, jadi fitur Meshtastic itu ada beberapa, seperti komunikasi off-grid, routing otomatis, ada GPS sharing juga, dan untuk keamanan datanya itu menggunakan enkripsi end-to-end. Nah, di sini komunikasinya dan mekanisme komunikasinya menggunakan multi-hop. Jadi pada jaringan LoRa Mesh ini data tidak harus dikirim langsung ke tujuan, tetapi dapat melewati node lain sebagai relay. Nah, mekanisme ini tuh disebut sebagai multi-hop, yaitu proses pengiriman data secara bertahap dari satu node ke node lainnya, sehingga mencapai node tujuan. Nah, keunggulannya itu di sini yang memperluas jangkauan, menyediakan jalur alternatif, dan tetap berjalan saat ada hambatan. Keunggulan LoRa Mesh Node dalam komunikasi IoT. Dengan komunikasi antar node dan dukungan firmware Meshtastic, LoRa Mesh Node mampu memberikan jangkauan yang lebih fleksibel, komunikasi lebih stabil, serta tetap beroperasi tanpa ketergantungan gateway maupun infrastruktur internet. Nah, jadi poin utamanya itu jangkauannya lebih luas, off-grid communication, dan lebih andal juga. Nah, jadi cocoklah untuk area minim jaringan gitu. Nah, jadi selain itu dibutuhkan juga nih hardware-nya. Hardware node Meshtastic itu ya secara umum sekarang yang ada itu pakai TTGO T-Beam gitu kan. Salah satu perangkat yang umum digunakan sebagai node pada jaringan LoRa Mesh adalah, nah ini contohnya. Perangkat ini menggabungkan modul LoRa, microcontroller, ESP32, GPS, serta dukungan firmware Meshtastic sehingga mampu menjalankan komunikasi mesh secara mandiri. Teman-teman juga bisa buat kok. Ada juga komunitasnya, nanti kita tunjukin. Nah, ini. Jadi tidak membutuhkan komunikasi, maksudnya itu tidak membutuhkan jaringan internet. Juga di sini kita berdasarkan referensi analisis parameter kinerja jaringan LoRa Mesh. Yang pertama dari jangkauan sama perluasan cakupannya. Setiap node berfungsi sebagai host sekaligus router penerus paket. Komunikasi stabil tercapai hingga 2 km di lingkungan perkotaan padat, dan jangkauan meningkat secara signifikan pada kondisi line of sight atau LOS tanpa hambatan fisik. Jadi jangkauan ini luas karena bergantung dengan node lain. Setiap node berfungsi sebagai host sekaligus routernya, sebagai penerima dan sebagai penerusnya. Setiap node itu. Dan koneksi stabil itu bisa mencapai 2 km. Lalu dari kualitas sinyalnya, RSSI atau SNR dan SNR. Meskipun kekuatan sinyal menurun seiring jarak, mekanisme relay menjaga stabilitas koneksi. Tingkat keberhasilan pengiriman paket tetap tinggi, mendekati 100% pada jarak pendek hingga jarak menengah. Lalu karakteristik latensinya atau delaynya, terjadi peningkatan waktu tunda pada setiap lompatan node. Untuk transmisi data sensor dan pesan teks, latensi masih berada dalam ambang batas toleransi yang sangat baik. Misalnya dari Karawang mengirim ke Papua, misalnya dari Karawang mengirim ke Papua gitu. Ke Nusa Tenggara Barat dari Karawang.
Dari Kerawang mengirim ke Nusa Tenggara Barat melewati 7 saya melewati 7 knot. Nah, setiap knotnya ini diperkirakan membutuhkan waktu jika kurang lebih 2 km ini membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 sampai 5 detik. Perkiraan waktu kalau misalnya jaraknya ini 2 km. Nah, perkiraan masuk ke NTB ini membutuhkan 7 knot, yaitu berarti ya 3 kali 7 sekitar 30 detik, 25 sampai 30 detik paling lama. Itu dari delay-nya. Sekarang kita membuka sesi Q&A atau tanya jawab. Silakan dari teman-teman, barangkali yang mau ditanyakan. Boleh ditanyakan? Oke, boleh Mas. Siapa Mas namanya Mas? Rian Pak. Oke. Mau nanya Mas, kenapa jaringan LoRa harus membutuhkan roda relay? Boleh dulu. Kenapa? Dia butuh relay. Iya. Kenapa jaringan LoRa mesh membutuhkan roda relay? Relay. Relay. Mau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu pertanyaan. Selanjutnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. 1, 2, 3 lagi. Saya boleh jawab dulu nggak? Iya, silakan. Mas Kasih. Mas Rian, jadi si LoRa Mesh ini membutuhkan apa tadi? Relay itu ya dia sebagai pengirim dan penerima data juga, jadi sebagai relay dia. Itu kan mekanismenya multi hop, jadi dia butuh lompatan juga kan datanya. Nah, jadi setiap node itu dia bisa menerima dan mengirim data ke node berikutnya agar data itu sampai ke node tujuan. Tujuan Mas? Ya Mas, silakan. Itu karakteristik utamanya dari LoRa atau apa? Karakteristik utamanya dari LoRa. Ya, karakteristik utamanya apa? Oke. Karakteristik dari si teknologi LoRa-nya. Iya, karakteristik utamanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu tadi karakteristik utama terjaringan LoRa ya. Yang pertama itu ada jaringan jangkauan yang sangat jauh. Nah, di sini jangkauan yang sangat jauh seperti apa sih? Nah, LoRa dapat mengirimkan data hingga beberapa kilometer, bahkan bisa mencapai lebih dari 10 kilometer di area terbuka. Selanjutnya ada yang kedua yaitu konsumsi daya rendah. Cocok untuk perangkat IoT yang menggunakan baterai karena bisa bertahan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Yang ketiga, kecepatan data rendah. LoRa dirancang untuk mengirim data kecil seperti sensor suhu. Selanjutnya ada kelembaban, GPS dan monitoring. Yang keempat, menggunakan frekuensi radio seperti bekerja pada frekuensi SM seperti 433. Nah, seperti ini. Ya, betul. Yang selanjutnya ada yang kelima yaitu cocok untuk IoT, Internet of Things. Banyak digunakan pada smart farming, smart city, monitoring lingkungan dan pelacakan aset. Sinyal cukup kuat untuk daerah pedesaan atau lokasi yang sulit dijangkau jaringan. Biasa. Ya seperti itu, Mas. Terima kasih. Jadi tadi kan kalian ngomong masalah data ya, data yang dikirimkan itu kecil nggak besar gitu kan, bener ya? Iya Pak. Yang saya tangkap. Berarti datanya nggak bisa besar gitu ya. Kira-kira ada kapasitas minimalnya berapa, maksimalnya berapa untuk data yang itu karena kita masih berbasis teks. Oh,
Jadi belum bisa ngirim suara kayak di selfie gitu. Jadi masih teks. Image enggak. Ini cuma suara aja. Cuma pesan teks Pak. Pesan teks iya betul Pak. Suara nggak bisa. Nggak bisa Pak. Jadi kita masih membutuhkan handphone juga buat ngetik. Cuma makin kesini di komunitas itu ada temuan seperti pakai HP jadul Nexian gitu kan, dihybridkan Pak, jadi bisa ngetik di HP langsung. Selama ini kan masih dasar ya Pak, masih pakai aplikasi apa sih tadi Mestastic, aplikasi di YouTube. Jadi kita ngetik pesannya itu lewat aplikasi. Jadi datanya nggak besar ya. Iya Pak, masih teks belum bisa mengirim apapun selain teks. Jadi saat aden gitu Pak. Jadi misalnya kayak IoT kan misalnya nyalain AC, nyala AC-nya. Tapi kalau ini nggak bisa. LoRa ini. Sejauh ini sih paling yang dipakai ini Pak, BMKG tuh. Ketika sensor gempanya itu ada terdeteksi, nah mereka ngirim ke gateway, habis itu ke server, habis itu ke dashboard. Nah dari dashboard BMKG itu dipublikasikan ke kita informasi itu Pak. Nah cuma yang kita bahas itu yang ini Pak, ada salah satu yang menarik buat kami itu. Nah alat ini Pak, ya, yang menggunakan teknologi LoRa. Makanya di sini kita membahas soal kelompok yang membahas itu bahwasanya komunikasi data harus diperlukan. Itu. Dan tadi setiap negara juga punya frekuensi berbeda Pak. Khususnya di Indonesia itu tadi kan 9 GHz ya, sampai berapa? Cuma agak besar ya, jangan tadi. Cuma di Indonesia itu secara umum pakai itu karena sudah maksudnya itu sudah diimplementasi. Kalau nggak salah, Tapi kalau teknologi ini nggak sebumi IoT ya? iya belum Pak. Dan di komunitas pun baru beberapa Pak yang cuma seluruh Indonesia kayaknya sudah kemarin saya lihat ada komunikasi ya sekitar 100-an bit yang beli. Bahkan kalau teman-teman pengen beli alatnya di Shopee ada kok. Yang cari aja. Tapi keren juga kalau dijadikan penelitian untuk tugas akhir misalnya teknologi ini bisa kita pakai kita bisa. Gak harus buat aplikasi kan? Kalau teknologi kan termasuk juga pendukung kan? Oke, tutup aja Mas, cukup. Ada pertanyaan? Tidak problem. Oke, cukup sekian dari kami. Kami akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Itu yang pertama, keunggulan yang didapat dari teknologi LoRa Mesh ini. Keunggulan itu-nya, LoRa unggul berkat jangkauan luas dan efisiensi daya yang sangat tinggi. Mitigasi risiko, arsitektur Mesh Node menghilangkan risiko single point of failure dalam gateway-nya. Dan ini bersifat desentralisasi seperti yang disebutkan tadi, itu seperti yang Web3. Jaringan lebih fleksibel dan mandiri tanpa ketergantungan pada kondisi pada pusat koordinasi. Ekspansi multi-hop, jangkauan meningkat signifikan melalui hubungan sistem relay antar node. Solusi off-grid, Messtatic sering menunjukkan kesiapan sistem untuk area tanpa infrastruktur dan kinerja yang stabil, terbukti efektif dalam menjaga kualitas sinyal dan keberhasilan pengiriman data. Dan untuk saran juga dalam fokus pengembangan, optimisasi skalabilitas dan efisiensi trafik tetap menjadi tantangan utama ke depannya. Jadi saran kami bagi teman-teman yang tertarik dengan LoRa Mesh ini dan ingin mengembangkan ini, ya terbatas di skalabilitas ke depannya. Ya. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada yang katanya tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.